Selamat datang Dewan Juri yang terhormat, selamat datang di Arimbis News bersama saya Yovania sebagai pembawa berita pada pagi hari ini. Berita pada pagi hari ini berasal dari dunia pekerjaan yang menjadi topik hangat di kalangan manajer maupun karyawan. Seperti yang kita ketahui, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya pandemi virus COVID-19. Hal ini membuat pemerintah Indonesia terpaksa menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita sebut dengan PSBB. Di mana dengan adanya penetapan PSBB, segala kegiatan pekerjaan yang awalnya dilaksanakan secara luring berganti menjadi daring. Perubahan ini tentu memaksa manajer dan karyawan untuk melakukan adaptasi terhadap cara baru tersebut. Berikut kita akan mendengarkan pernyataan dari Marcelin, seorang karyawan yang merasakan dampak dari adanya work from home. Selamat siang, perkenalkan saya Marcelin. Sebagai seorang karyawan, terus terang saja saya mengalami culture shock dan penurunan produktivitas akibat perubahan yang terjadi. Hal ini tidak terjadi pada saya saja, karena berdasarkan data dari All Labs, diketahui bahwa ada 41% karyawan yang merasa stres akibat adanya meeting secara online. Kemudian, menurut data dari Jobstreet Indonesia, diketahui bahwa dampak bekerja dari rumah yaitu bekerja menjadi lebih lama, jam kerja kacau, adanya distraksi pekerjaan rumah tangga, dan hal-hal lainnya. Tidak hanya itu, terkadang kami harus menghadiri beberapa meeting dalam waktu bersamaan. Banyaknya pesan masuk yang harus diterima setiap harinya, dan adanya keharusan untuk memantau laptop dan gadget. Belum lagi, terkadang adanya gangguan sinyal dan internet yang mengakibatkan terhambatnya komunikasi antar pihak, seperti yang dipaparkan oleh All Labs. Maka dari itu, saya sebagai karyawan berharap adanya keputusan yang bijak bagi manajer untuk segera mengubah sistem telework ini, terutama apabila situasi pandemi sudah mulai membaik. Baik, terima kasih atas pernyataannya Ibu Marcelin. Selanjutnya, mari kita dengarkan pernyataan dari Gia Cinta yang merupakan seorang manajer dari sebuah perusahaan dan ikut merasakan dampak dari work from home. Selamat siang, perkenalkan saya Gia Cinta. Sebagai seorang manajer, tentu saja saya menanggung beban berat untuk menyesuaikan kondisi organisasi dengan perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Awal pandemi, banyak perusahaan yang menggunakan sistem telework. Namun, sayangnya sistem ini menuai banyak kontra dari para karyawan. Seperti yang telah dipaparkan oleh Marcelin, karyawan yang bekerja dari rumah akan sulit untuk fokus terhadap pekerjaan karena mengalami berbagai distraksi yang sulit dihindari. Oleh karena itu, saya mengganti metode telework menjadi hybrid work. Baik telework maupun hybrid work masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Diambil dari data yang diterbitkan oleh Pluria dan Career, kelebihan telework yaitu lebih fleksibel dan hemat biaya, sedangkan kekurangannya yaitu komunikasi kurang efisien, produktivitas rendah, karyawan merasa terisolasi, dan karyawan mengalami masalah baik pribadi maupun urusan pekerjaan. Kemudian, kelebihan hybrid work yaitu adanya fleksibilitas, produktivitas lebih tinggi, hemat biaya, dan komunikasi berjalan lebih efisien. Sedangkan kekurangannya yaitu karyawan harus pulang pergi ke kantor, risiko kelelahan yang tinggi, dan manajer perlu melakukan pengawasan yang ganda. Berdasarkan hal tersebut, hybrid work memiliki keunggulan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan telework. Menurut data yang diambil dari hibob.com, sebesar 45% perusahaan lebih memilih untuk melakukan metode ini karena dianggap lebih efisien dan efektif. Sedangkan berdasarkan survei dari Travelport, sebanyak 76% responden menunjukkan bahwa hybrid work akan diterapkan di tempat kerjanya. Gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan oleh manajer yang menggunakan metode hybrid work yaitu dengan menggunakan hybrid champion, di mana hybrid champion ini memiliki kriteria sebagai pemimpin yang memiliki keahlian yang matang dan pola pikir yang terbuka dengan menerapkan hal-hal berikut ini. Pertama, mendorong kinerja tanpa pengawasan yang ketat, mengembangkan dan membekali karyawan, memberdayakan karyawan dengan teknologi, menyampaikan ekspektasi dan pendapat dengan jelas, serta memberi dukungan secara emosional. Oleh karena itu, sebagai manajer, saya memilih untuk menekan metode hybrid karena metode telework sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Sebagai manajer, saya harus memiliki gaya kepemimpinan yang adaptif sehingga saya dapat mengubah krisis menjadi sebuah peluang untuk menciptakan sistem kerja yang efisien dan efektif, serta tidak lupa tetap menyejahterakan karyawan-karyawan agar mereka tidak mengalami burnout ketika bekerja. Baik, terima kasih Ibu Gia Cinta atas pemaparannya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah masa peralihan dan penyesuaian ini membutuhkan persiapan yang matang. Manajer perlu memikirkan
metode yang sesuai untuk diterapkan di perusahaannya. Hybrid work dapat menjadi pilihan yang tepat bagi perusahaan di masa peralihan ini. Hybrid work ini mengkombinasikan metode sistem online dan juga offline menjadi satu. Hybrid work memiliki banyak keunggulan, namun satu yang paling unggul adalah hybrid work menjadikan komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Sekian berita yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata ataupun perbuatan, dan semoga berita ini bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.